musik itu haram. Kita luka di jari, tangannya yang dipotong. Ketika kita mencoba bermain di mayor, kontrak itu bisa setebal ini. Sisanya punishment. Bang, abang ini kan suka ngeband. Bahkan kuliah pun sambil ngeband walaupun tak sesuai jurusan. Sampai ke Pinang pun ngeband juga. Bahkan S2 yang harusnya jadi dosen malah ngeband. Abang ada berapa banyak band sebenarnya? Terus udah sampai pernah rekaman juga nggak? Mayor label. Ini ngomong-ngomong S2 apa hubungannya sama band, C? Iya karena Bang Kol Tanjung Pinang nih S2 identik dengan dosen. Engkau nih ngapa ngeband? Di Jogja sama ada beberapa daerah lainnya nih. Ada Jogja, ada di Solo, ada di Padang juga. Mungkin ada di beberapa daerah lainnya nih. Ada kampus, C. Jadi anak band itu jadi dosen. Dan malah yang sibuk-sibuk di luar-luar lah. Ada tukang ukir, ada tukang gambar, itu malah jadi dosen. Nama kampusnya ISI, Institut Seni Indonesia. Nah, jadi semua dosennya pun juga anak musik. ISI ini kan cuman ada di Padang, Jogja sama Solo. Ya. Tapi kan gak ada di Tanjung Pinang, Bang. Ngangku nih kan di Tanjung Pinang, Tanjung Uban lagi tak ada, Bang. ISI itu. Iya pula Berarti kan engkau salah satu orang yang menentang arus juga, Bang. Tak boleh kita menentang arus. Yang menemaniku ya, itu ada 2 yang di Jogja. Itu namanya Last Night Sleep. Kalau misalkan Ceceng lihat di nicknameku namanya Ferdi Lanis. Nah, Lanis itu asal mulanya dari band di Jogja. Nah, jadi kami punya namanya Lanis Family. Itu band kecil kami, memang cuman untuk seneng, ya kemana-mana juga. Dan itu untuk ekspresi memang. Dan di sana juga memang tidak sekedar bermusik aja, kami membangun keluarga mungkin ya guys ya. Soalnya dari kalian juga ada yang kawinnya juga sama grupisnya itu juga kan. Teguh sama Uca itu Teguh gitarisku, Uca ya ibaratnya teman-teman yang di Lanis Family itu juga nikah. Yang kedua itu ya Clef yang ada di Uban ini, Pinang ini. Nah, Clef bukan Cliff. Gacoknya. Itu juga yang udah menemani selama aku kembali ke Uban, ke Pinang ini. Nah, terus satu band lagi, cuman posisinya aku tidak sebagai player. Nah, disitulah tempat aku banyak belajar sebetulnya, C. Apa tuh? Nama bandnya Sojiro. Dia alirannya Harajuku, Japanese gitulah. Nah, di Sojiro itu posisi aku kayak macam road manajernya gitu. Road manajernya, jadi yang ngurus-ngurus kegiatan mereka. Di situ aku belajar terkait industri musik. Pernah juga kita diundang sama Haritano Sudibyo. Oh iya. Itu waktu itu acaranya tuh di acara anniversary-nya Star Media Nusantara. Star Media Nusantara itu kayak manajemen besarnya untuk artis-artisnya MNC. Jadi artis-artis dari Indonesian Idol, artis dari Idola Cilik, artis dari The Master, artis dari KDI. Nah, itu semua berada di satu manajemen namanya Star Media Nusantara. Nah, di acara itu kita dikenalin, dan itu menjadi kandidat kita sebagai artis pendatang barunya dari Star Media Nusantara itu. Kita ketemu sama Haritano Sudibyo, di situ juga sama istrinya Liliana Tanu Sudibyo. Dan di situ juga kita jadi pengisi di acara tersebut. Waktu itu sebenarnya kita tinggal menanti kontrak aja nih. Dan akhirnya kami jadi artis dan nggak ketemu kita, C. Terus kenapa nggak jadi? Mungkin kita kurang paham juga pada waktu itu. Masih belum menguasai dunia mayor ya. Ada istilah waiting list di sana. Beberapa kandidat artis yang ingin dipromot mereka menjadi andalan promotnya itu. Jadi selesaikan urutan yang bagian antri duluan. Nah, terus baru selanjutnya. Dan Sojiro waktu itu tuh berada di bawahnya Petra Sihombing. Nggak tahu gimana Petra Sihombing tuh waktu itu ceritanya ada entah mismanagement atau gimana, mereka kontrak itu agak targetnya tuh geser. Target geser otomatis kami harus mundur dong. Mundurnya lumayan lama juga, hitungannya ada sekitar setengah tahun tuh waktu itu. Ketika setengah tahun kita mundur itu, dan ternyata seiring personel dari Sojiro itu udah mulai ada yang lulus kuliah, yang kembali ke daerahnya masing-masing gitu. Nah, jadinya ya terpaksa menyepakati bahwa ya sepertinya tidak bisa dilanjutkan lagi, karena mungkin pada waktu itu kita masih belum bisa memberikan prestasi yang betul-betul wah gitu. Nah, akhirnya ya tidak jadi kita di mayor level, walaupun sudah
ketemu sama petinggi-petingginya. Cerita di Star Media Nusantara itu, kami satu mes sama Gisel waktu itu. Jadi namanya kami ya, anak Jogja nih, anak Jogja ke Jakarta ketemu sama artis-artis seperti itu. Kalau bahasa kitanya jakun lah ya. Jakun dapat pula satu mes sama juara idolnya. Clef ini kan salah satu mungkin band nomor 1 lah ya di Tanjung Pinang ya. Enggak nomor 1 lah. Kan kalau misalnya artis datang pasti Clef selalu yang mengiringi. Alhamdulillah beberapa kali kesempatan kami dikasih kesempatan tersebut. Nah. Ya, terima kasih penyelenggara. Jadi kira-kira apakah di Tanjung Pinang ini bisa nggak kira-kira kita nih jadikan industri juga kayak di Jakarta? Atau mungkin strategi apa nih kira-kira menurut abang yang paling cocok untuk Tanjung Pinang ini? Strategi ya, ini kayak macam aku ahli kali di bidang musik. Cuman kalau berdasarkan pengalaman sama pengamatan ya Ce ya, prinsip yang selalu aku pegang, hidup di musik tidak harus jadi musisi, hanya butuh saling support aja sebenarnya. Jadi nggak ngerasa dirinya paling bagus lah, nggak ngerasa aku paling hebat, aku yang apa ya, aku penguasa panggung musik, penguasa panggung festival, aku penguasa panggung artis, aku penguasa panggung kafe, aku penguasa panggung wedding. Nggak ada, semuanya punya porsi, punya rezekinya masing-masing. Dan kalau misalkan tujuannya itu kayak mayor label, nggak tahu, berdasarkan pengalaman aja nih, mayor label itu sekarang udah, kita hanya, kalau pengalaman pribadi di musik di Jogja itu, aku tidak belajar di musiknya sebenarnya, lebih fokus untuk mempelajari masalah industrinya. Nah jadi ketika kita sudah kenal sama industrinya, ranah-ranah yang akan kita jamah, mau pakai jalur apa sih kita ingin famous, ingin terkenal, itu sebenarnya bisa kita lakukan tanpa harus melalui industri. Contohnya apa? CC. Oh berarti maksud abang tuh sosial media lah ya? Salah satunya iya, karena mayor label pun tidak bisa dipungkiri juga, mereka sekarang juga udah merambah dunia sosial media. Kalau kita tidak punya modal, ya berarti kita harus more effort dong. Dan harus saling dukung. Kamu bisa apa? Aku nggak bisa. Kamu dukung aku dong. Iya Kamu sih, nggak bisa itu, benar. aku bisa. Aku dukung. Kayak contohnya, yang paling susah nih ya kalau orang Uban, orang Pinang nih ya. Nah, pencet tombol subscribe itu kayaknya susah kali. Kayak kita pencet tombol subscribe itu kayak macam apa ya? Berdosa kalau misalkan aku pencet. Jadi aku hindari aja lah. Atau follow duluan. Iya, kalau aku tadi follow aku malas follow engko. Kasarnya kayak gitu. Ya. Padahal gratis, C. Itu juga membangun wilayah kita loh. Support kan. Iya. Nanti juga kalau misalkan aku udah terkenal, aku angkat telur engko. Berarti bang kalau macam Payung Teduh 420 itu kan mereka awalnya nih indie juga kan. Tapi sekarang nih udah viral, udah terkenal, konsernya juga ada di mana-mana kan. Itu mereka nih udah termasuk mayor atau enggak bang? Kita kembali ke definisi ya. Nah, jadi ini yang sering kali orang salah kaprah. Definisi dari mayor, definisi dari indie gitu. Apa sih mayor label? Apa sih indie label? Referensi di Google udah banyak sebetulnya. Cuman teman-teman tuh kurang aja kayaknya ya mau cari tahu sebenarnya. Mayor label itu sebenarnya itu perusahaan, C. Ya. Perusahaan yang menaungi gitu. Makanya label, mayor label. Kenapa dia mayor? Berarti besar, modalnya kuat. Seperti itu. Terus indie itu asal mulanya katanya dari independen. Apakah ada genre spesifik tertentu? Itu tidak penting. Yang penting apa? Kita berusahanya itu secara independen, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa tuntutan. Nah itu semuanya ya kita lakukan ya semaunya kita. Yang membedakan hanya kalau misalkan produksimu kamu urus sendiri, kamu lakukan sendiri, pendanaan kamu mencari sendiri, entah itu kamu ngamen atau ngajukan proposal atau ada investor yang mendanai kamu tanpa feedback balik yang ya ketika kamu sukses kamu harus memberikan aku sekian gitu. Masih masuk kategori independen, masih masuk kategori indie. Tapi kalau misalkan mayor label itu dia udah bermain di hukum. Berdasarkan pengalaman ketika kita mencoba bermain di mayor, kontrak itu bisa setebal ini. Dan di bagian atasnya tuh fasilitas. Paling cuman sampai 10-20 lembar aja untuk fasilitas. Sisanya punishment. Nah cuman kalau di mayor ada penjamin. Karena apa? Mereka punya modal. Sedangkan indie kita nggak kerja, kita nggak dapet duit. Betul, harus aktif kan. Iya. Nah jadi ya intinya di situ. Jadi kalaupun kayak 420 sama Payung Teduh, Float, Bandanera dan lain sebagainya, untuk produksi musiknya tuh mereka produksi sendiri, itu berarti mereka masih tetap indie. Karena indie bukan aliran, bukan genre musik. Indie itu adalah cara mereka memproduksi. Tapi ketika mereka untuk produksi musiknya itu dibiayai oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang musik atau yang disebut mayor label itu
berarti ya dia udah mayor. Nah, di tempat kita sering kali salah nih, ada kekeliruan dalam menganggap aku band indie, aliranku harus kayak Payung Teduh. Tidak. Ada yang mereka lupa. Kayak contoh sebelumnya, Slank. Ya. Slank terkenal. Produksi, mereka bikin label sendiri dong. Label sendiri berarti seterkenal-terkenalnya Slank, sekaya-kayanya Slank, sekuat-kuatnya modalnya Slank, dia tetap masuk kategori indie dong. Ya. Tidak ada yang mengatur bagaimana mereka harus berkarya. Berarti band-band Tanjung Pinang ini juga punya potensi, Bang. Kalau musiknya ini bisa diterima masyarakat luas. Jadi bukan hanya di Pinang aja. Lewat sosial media itu tadi. Nah, ketika mereka sukses konser di mana-mana, berarti mereka juga bisa. Mereka jadi bisa masuk ke industri, jalurnya indie gitu. Kalau kita indie dan sekarang platform-platform digital itu sudah memberikan peluang kita untuk mengais rupiah. Sekarang aku tanya, ini ada kaitannya sama saling dukung tadi. Jumlah penduduk di Tanjung Pinang ada berapa? 250 250.000. 250.000 kira-kira untuk range usia pengguna aktif sosial media kira-kira ada berapa? Seandainya mereka ringan tangan nih pencet subscribe, udah 100.000 gitu kan? Iya. Hanya kepencet aja lah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah kepencet subscribe, itu hitung-hitung bantu. Tapi yang terjadi kan tidak begitu. Iya, Tanjung Pinang bergengsi kan. Iya, 1 subscribe-mu itu adalah gengsi bagiku. Kalau bicara band-band ini kan identik dengan musik, Bang. Ya. Nah, kalau misalnya dari perspektif Ntar Ci. apa nih? Emang ada band yang bukan musik? Enggak sih, enggak ada sih. Kan biasa ada instrumen gitu loh. Oh iya. Ya kan? Nah, jadi kalau musik ini kan dalam agama kita nih, kan musik adalah haram gitu. Macam mana pendapat Abang tentang musik itu haram? Wih, berat. Terkait tentang musik itu haram, itu debatable. Ya, Debatable itu artinya masih ada sebagian ulama yang menganggap tidak haram. betul. Ada sebagian ulama yang menganggap itu haram. Ada sebagian ulama yang menganggap yang haram itu bukan musiknya. Ada dalil lainnya itu aku lupa. Intinya Allah itu mencintai keindahan. Salah satu keindahan itu dari alunan nada. Alunan nada jika itu menghasilkan output keindahan, artinya dia komposisi nadanya itu yang enak didengar gitu. Enak didengar. Jadi selagi itu enak, artinya musik itu tidak apa-apa dong. Ya. Lalu apa yang menjadikan haram? Kita bermusik, kita ngeband, lupa sholat. Kita ngeband, mabok. Ada beberapa ulama menyederhanakan, menghindari jika itu memiliki potensi mudarat. Karena banyak potensi mudarat yang diakibatkan aktivitas musik ini, ya udah langsung main pukul rata musik itu haram. Nah, kalau ibaratkan dibikin analogi, itu kayak kita luka di jari, tangannya yang dipotong. Padahal kalau misalnya lukanya di jari, kita masih bisa ngobatin. Pakai Hansaplast misalnya kan. Iya, masih pakai Hansaplast, obat merah dan apapun itu gitu. Jadi nggak mesti lukanya di ujung jari, tapi tangannya yang dipotong, C. Jika tidak sependapat, komen di bawah ya. Tapi jangan bully aku. Perspektif, sudut pandang masing-masing orang.